Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik dan penuh misteri tentang seorang janda di Jawa Timur yang mengalami kejadian di luar nalar. Setelah pergi ke sungai pada malam hari, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya, hingga akhirnya melahirkan makhluk yang bukan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kutukan, azab, atau ada rahasia besar yang tersembunyi di balik semua ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin dingin berembus pelan di desa Sidomulyo, Jawa Timur. Cahaya bulan nyaris tak terlihat, tertutup awan gelap yang menggantung rendah. Malam itu lebih sunyi dari biasanya, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun. Sukma, seorang janda muda, melangkah keluar rumahnya dengan membawa ember tanah liat. Ia harus pergi ke sungai untuk mengambil air, karena sumurnya sudah kering sejak kemarin. Warga desa sering memperingatkannya untuk tidak pergi ke sungai saat malam. Tapi Sukma tak percaya tahayul. Baginya, itu hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakuti anak-anak. Perjalanan menuju sungai terasa lebih berat dari biasanya. Udara di sekitar semakin dingin, seolah ada sesuatu yang menghisap kehangatan malam. Pepohonan di sekitar sungai tampak lebih gelap. Bayangannya bergerak seperti sosok-sosok yang mengintai. Sukma merapatkan selendangnya, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menjalar. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat air mengalir tenang, tapi ada sesuatu yang aneh. Permukaan air terlihat berkilauan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia menghela napas dan membungkuk untuk mencelupkan embernya ke dalam air. Saat air memenuhi embernya, tiba-tiba riak aneh muncul di tengah sungai. Sukma mengernyit, merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Cahaya bulan yang menerobos awan membuatnya melihat sesosok bayangan panjang berkilauan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bulu kuduknya mulai berdiri. Air yang semula tenang kini bergelombang, seolah ada yang sedang bangun dari dasar sungai. Sukma melangkah mundur, tapi tiba-tiba sesuatu melompat dari dalam air dengan cepat. Sebelum sempat bereaksi, ia merasakan sesuatu yang licin dan kuat melilit kakinya. Sukma menjerit tertahan saat ia melihat seekor buaya putih menggigit pergelangan kakinya. Matanya membelalak saat menyadari buaya itu memiliki mata merah menyala. Gigitan itu terasa panas seperti bara api, menyebar ke seluruh tubuhnya. Ember di tangannya terjatuh. Air tumpah membasahi tanah berbatu. Tubuhnya tiba-tiba melemas, seperti kekuatannya sedang dihisap oleh sesuatu. Pandangannya mulai kabur. Suara air bergemuruh di telinganya. Malam itu, di bawah langit kelam, Sukma jatuh pingsan di tepi sungai. Saat membuka mata, Sukma mendapati dirinya sudah berada di kasurnya di rumah. Ia tak ingat bagaimana bisa kembali. Terakhir yang ia ingat adalah gigitan buaya di kakinya. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa dingin dan berat. Ia menyingkap selimutnya dan melihat bekas gigitan masih ada. Tetapi kini urat-urat hitam menjalar dari luka itu. Hatinya mulai diliputi rasa takut. Ini bukan gigitan biasa. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya lemas, seolah tubuhnya tak lagi sama seperti sebelumnya. Di luar rumah, terdengar suara langkah kaki mengitari bangunan. Sukma menajamkan pendengarannya, tapi suara itu tiba-tiba menghilang. Ia berjalan perlahan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya. Tok tok tok, suara ketukan terdengar, pelan, hampir tak terdengar. Sukma menelan ludah. Siapa yang datang larut malam begini? Perlahan, ia menempelkan telinganya ke pintu. Kau sudah siap, Ibu? Bisikan lirih terdengar dari balik pintu, membuat darahnya membeku. Sukma melompat mundur, matanya membelalak ketakutan.
Dari celah kayu pintu yang sedikit terbuka, sepasang mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Itu bukan mata manusia, besar, bulat, dan bersinar seperti mata reptil. Udara di dalam rumah mendadak terasa berat, membuat napasnya tersengal. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak liar di dalam dada. Malam itu, Sukma menyadari satu hal. Teror sebenarnya baru saja dimulai. Sukma berdiri terpaku. Jantungnya berdetak liar di dalam dada. Celah pintu yang tadi sempit kini mulai bergerak perlahan, menciptakan suara berderit yang membuat bulu kuduknya meremang. Udara malam yang dingin merayap masuk, membawa serta bau anyir yang aneh. Ia mundur selangkah, ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Di balik kegelapan luar rumah, bayangan hitam tinggi dan tak berbentuk berdiri diam. Mata merahnya masih terkunci pada Sukma, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara berat itu kembali terdengar. "Kau sudah siap, Ibu?" Sukma ingin menutup pintu, tapi tangannya tak bisa digerakkan. Kakinya terasa berat, tubuhnya seakan tertanam di tanah. Ia merasakan hawa dingin yang menekan dadanya, membuat napasnya tersengal-sengal. Bau amis sungai semakin menyengat, bercampur dengan aroma busuk yang membuatnya mual. Bayangan itu melangkah maju, tapi tanpa suara, seakan tidak benar-benar menyentuh tanah. Sukma hanya bisa menatapnya, tenggelam dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya, seakan waktu berhenti bergerak. Sukma masih terpaku saat suara gemeretak terdengar dari dalam rumah. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, dari sudut ruangan, ada sesuatu yang bergerak di bawah tikar. Tikar itu naik turun, seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Ia menahan napas, mencoba mencari akal, tetapi ketakutan menahannya di tempat. "Ibu, waktunya sudah dekat." Suara berbisik terdengar, kali ini dari dalam rumahnya sendiri. Sukma menjerit dan jatuh terduduk, tubuhnya semakin lemas. Kakinya mulai terasa berdenyut lebih kuat. Bekas gigitan buaya terasa panas membakar. Ia menyingkap sarungnya dan melihat urat hitam di kakinya semakin menyebar. Denyutan itu semakin parah. Terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Tangannya mencengkeram perutnya, merasakan sesuatu yang aneh di dalamnya. Napasnya tersengal. Apa yang sedang terjadi pada dirinya? Sementara itu, suara gemeretak di dalam rumah semakin keras, seolah sesuatu sedang bangkit dari dalam tanah. Sukma memaksakan dirinya berdiri, mencoba mengusir ketakutan yang membelenggunya. Ia menoleh ke arah pintu, bayangan bermata merah itu sudah tidak ada. Namun, rasa takutnya tidak berkurang, justru semakin bertambah. Ia berjalan terpincang menuju pintu. Tangannya masih gemetar. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Sunyi, tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada jejak basah, seolah sesuatu yang besar baru saja berdiri di sana. Bau amis yang menyengat masih tertinggal di udara, membuat perutnya semakin mual. Pagi datang lebih lambat dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan Sukma saja. Matahari mulai menyinari desa, tapi udara masih terasa berat dan dingin. Ia mengintip keluar rumah, berharap menemukan seseorang untuk menceritakan kejadian tadi malam. Namun, anehnya, desa terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada warga yang berlalu lalang seperti pagi biasanya. Ia melangkah keluar rumah dengan hati-hati, masih merasa diawasi oleh sesuatu. Di kejauhan, sungai tempat ia digigit masih mengalir tenang. Terlalu tenang. Sukma memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Joyo, seorang dukun tua yang dihormati di desa. Mbah Joyo dikenal sebagai orang yang memahami hal-hal gaib dan bisa melihat apa yang tersembunyi. Saat tiba di depan rumahnya, Sukma merasa ragu. Haruskah ia benar-benar meminta bantuan? Tapi rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi, membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, terdengar suara berat dari dalam. "Aku sudah menunggumu, Sukma," kata Mbah Joyo sebelum pintu terbuka. Jantungnya berdebar.
Bagaimana mungkin orang tua itu tahu bahwa ia akan datang? Mbah Joyo duduk bersila di atas tikar, menatap Sukma dengan mata yang penuh makna. Sungai itu bukan sungai biasa, Nak, katanya pelan. Ada sesuatu yang sudah lama bersemayam di dalamnya, dan sekarang, ia telah memilihmu. Sukma merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Memilihku? Apa maksudnya? Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Joyo menarik napas panjang sebelum menjawab. Kau telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kau pahami. Sukma mendengar kata-kata itu dengan dada yang semakin sesak. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah ini kutukan atau takdir? Mbah Joyo memandangnya tajam, lalu menatap luka di kakinya. Makhluk itu telah meninggalkan tandanya di tubuhmu, katanya. Tapi yang lebih penting, apakah kau merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu? Sukma menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hati, ia tahu jawabannya. Ya, ada sesuatu yang berubah. Malam harinya, Sukma kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ia duduk di ranjang, mencoba memahami semua yang dikatakan Mbah Joyo. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, perutnya tiba-tiba berdenyut kuat. Ia menunduk, meletakkan tangannya di atas perutnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Napasnya tercekat. Rasa panik mulai merayap di benaknya. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya dengan suara bergetar. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali, karena untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Malam semakin larut, tetapi Sukma tidak bisa tidur. Tangannya masih menekan perutnya yang terasa bergerak dari dalam. Rasa sakit mulai merambat, tidak seperti sakit biasa, ini terasa hidup. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengatur napas yang semakin pendek. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya dengan suara lirih. Tiba-tiba, dari dalam perutnya, terdengar suara lirih seperti desisan. Sukma tersentak, bulu kuduknya berdiri. Apakah sesuatu sedang tumbuh di dalam tubuhnya? Fajar mulai menyingsing, tetapi rasa gelisah di hati Sukma semakin besar. Ia merasa tak bisa tinggal diam, harus melakukan sesuatu untuk memahami keadaannya. Tanpa pikir panjang, ia pergi ke belakang rumah dan mengambil air di ember. Saat menatap ke dalam air, ia terkejut melihat pantulannya berubah. Air itu tidak lagi jernih, melainkan kehitaman, seperti ada sesuatu yang bercampur di dalamnya. Ia mencelupkan tangannya dengan gemetar, tapi begitu diangkat, air itu berubah menjadi merah seperti darah. Napasnya tercekat. Ini bukan air biasa, ada sesuatu yang mengikutinya sejak malam itu. Sukma keluar rumah dengan wajah pucat. Hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia berjalan ke pasar desa, mencoba bertingkah normal meski tubuhnya terasa semakin berat. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, meliriknya dengan tatapan curiga. Kau lihat wajah Sukma? Semakin hari makin pucat. Kau dengar? Ada yang bilang dia sering mengigau di malam hari. Sukma berpura-pura tidak mendengar, tetapi dalam hatinya, ia tahu mereka mulai curiga. Ia harus mencari cara untuk menyembunyikan kondisinya sebelum semuanya semakin buruk. Malam harinya, Sukma kembali menemui Mbah Joyo dengan hati yang penuh tanda tanya. Mbah, aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu apa yang terjadi padaku. Mbah Joyo menatapnya dalam, kemudian menghela napas berat. Ada cerita lama di desa ini, Nak, tentang sungai yang kau datangi malam itu. Dulu, sungai itu adalah tempat persemayaman makhluk gaib. Seekor buaya putih yang bukan sembarang buaya. Sukma menelan ludah, hatinya semakin gelisah. Makhluk itu bukan sekadar penghuni sungai, tapi penjaga perjanjian lama. Dan sekarang, kau telah dipilih olehnya. Sukma menggenggam tangannya erat, mencoba memproses semua yang ia dengar. Dipilih? Untuk apa? Aku tidak pernah meminta ini, serunya dengan panik. Mbah Joyo menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa menolak panggilannya. Nak, saat kau digigit, tanda itu sudah diberikan padamu. Kau bukan lagi manusia biasa. Sukma merasa lututnya melemas.
Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Joyo menatapnya dalam, sebelum berkata pelan, dalam waktu dekat, kau akan melahirkan. Malam itu, Sukma tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan mata merah itu muncul di kepalanya. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sungai, tubuhnya berlumuran darah. Dari dalam air, muncul makhluk mengerikan, seekor buaya besar dengan mata bercahaya. Ibu, waktunya telah tiba. Ia ingin berteriak, tetapi tiba-tiba makhluk itu melompat ke arahnya. Sukma terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun yang paling mengerikan, perutnya mulai terasa bergerak lebih kuat dari sebelumnya. Sukma berjalan terseok-seok ke depan cermin. Tangannya menggenggam perutnya. Ia menyingkap kainnya dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di bawah kulit perutnya, sesuatu bergerak perlahan, seperti ada makhluk yang hidup di dalamnya. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang. Aku tidak mungkin mengandung sesuatu yang bukan manusia. Ia meraba perutnya dengan tangan gemetar, tetapi gerakan itu semakin kuat. Lalu terdengar suara lirih dari dalam perutnya, seperti suara desisan panjang. Malam itu, hujan turun dengan deras. Angin bertiup kencang di desa. Sukma meringkuk di tempat tidur. Tubuhnya semakin lemah. Ia merasa kesakitan. Setiap helaan napas terasa berat dan menyiksa. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki yang mengitari rumahnya. Kau sudah siap, Ibu? Suara berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Sukma ingin menutup telinganya, tetapi suara itu bergema langsung di kepalanya. Malam itu, ia sadar bahwa waktunya semakin dekat. Pagi harinya, Sukma terbangun dengan tubuh yang terasa semakin berbeda. Ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke sungai itu. Ia berdiri dengan langkah gontai, matanya kosong seperti sedang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Ia berjalan melewati jalanan desa, tanpa sadar bahwa beberapa warga mulai mengikuti dan memperhatikannya. Kemana dia pergi? Bisik seorang ibu dengan nada khawatir. Dia menuju sungai, itu tidak boleh terjadi, seru seorang lelaki tua. Tapi Sukma tidak mendengar apa-apa. Satu-satunya suara di kepalanya adalah panggilan yang semakin kuat. Sukma tiba di tepi sungai. Hujan masih turun rintik-rintik. Air sungai yang biasanya bening kini terlihat gelap dan berputar perlahan. Kakinya melangkah masuk, tubuhnya bergetar, tetapi ia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Dari dalam air, sesuatu mulai muncul perlahan. Mata merah itu kembali terlihat. Kali ini lebih besar dan lebih dekat. Waktunya telah tiba, Ibu. Sukma merasakan perutnya berdenyut kuat. Rasa sakit luar biasa menyerang tubuhnya. Malam itu, di bawah hujan deras, di sungai yang gelap, sesuatu akan lahir ke dunia. Hujan semakin deras, menyelimuti desa dalam hawa dingin yang menusuk. Sukma berdiri di tepi sungai, tubuhnya menggigil, tetapi bukan karena cuaca. Perutnya terasa berdenyut lebih kuat, seperti ada sesuatu yang mendesak keluar dari dalamnya. Napasnya mulai tak beraturan. Ia merasakan rasa sakit yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kakinya gemetar, tubuhnya mulai melemah, seolah ada energi yang tersedot dari dalam dirinya. Dari dalam air, suara desisan panjang terdengar, semakin lama semakin dekat. Sukma menatap sungai dengan mata yang mulai kabur. Ia tahu, waktunya telah tiba. Di kejauhan, beberapa warga desa berlari ke arah sungai dengan wajah panik. Sukma, jangan lakukan itu. Kembali ke sini, teriak seorang pria tua. Mereka melihatnya berdiri di dalam air. Setengah tubuhnya sudah terendam. Dia akan melahirkan, makhluk itu akan lahir malam ini. Bisik seorang ibu dengan suara bergetar. Mbah Joyo berdiri di antara warga. Wajahnya penuh dengan ketegangan. Sudah terlambat. Gumamnya pelan. Tangannya mengepal kuat. Mata semua orang kini tertuju pada Sukma, yang tubuhnya mulai tersentak hebat oleh rasa sakit yang luar biasa. Sukma merasakan sesuatu bergerak lebih cepat di dalam perutnya, seolah ingin keluar secepat mungkin.
Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Air sungai di sekelilingnya berubah menjadi kehitaman, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalamnya. Mata warga membelalak saat mereka melihat urat-urat hitam di tubuh Sukma mulai bersinar samar. Dia mulai berubah, seru seseorang di antara kerumunan. Mbah Joyo menarik napas panjang, menatap kejadian itu dengan tatapan penuh duka. Tidak ada yang bisa menghentikan ini, bisiknya dengan suara berat. Sungai yang tadinya dingin kini mengeluarkan asap tipis, seolah airnya mulai memanas. Sukma memegangi perutnya yang semakin membesar. Rasa sakitnya tak tertahankan. Setiap helaan napasnya terasa berat, seolah jantungnya berdetak lebih lambat. Tiba-tiba, dari dalam air, sesuatu mulai muncul perlahan. Seekor buaya putih besar dengan mata merah menyala mengangkat kepalanya ke permukaan. Matanya menatap Sukma, seolah menunggunya untuk menyelesaikan sesuatu. Waktunya sudah tiba. Terdengar suara berbisik langsung di dalam kepala Sukma. Tiba-tiba, perut Sukma bergerak lebih cepat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Ia berteriak. Suara jeritannya menggema di seluruh desa. Kulitnya terasa menegang. Perutnya seperti akan robek dari dalam. Warga desa hanya bisa menatap dengan ngeri. Tidak ada yang berani mendekat. Dia melahirkan, tapi bukan bayi manusia, seru seorang wanita dengan ketakutan. Mata Mbah Joyo semakin suram. Ia mengatupkan kedua tangannya dengan pasrah. Inilah takdirnya, tak ada yang bisa mengubahnya, katanya dengan lirih. Dengan jeritan panjang yang memilukan, tubuh Sukma tersentak keras. Dari perutnya, sesuatu keluar, bukan seorang bayi, tapi seekor anak buaya putih kecil. Mata makhluk itu bersinar merah, sama seperti mata buaya raksasa di sungai. Napas Sukma terengah-engah, tubuhnya melemah dengan cepat. Warga desa berteriak ketakutan. Beberapa mundur dengan wajah pucat. Ini bukan anak manusia, ini anak dari makhluk itu, seru seseorang dengan ngeri. Air sungai bergolak lebih keras, seolah menyambut kelahiran makhluk baru ini. Anak buaya itu mengeluarkan suara desisan tajam, seolah berbicara dengan buaya besar di sungai. Buaya raksasa itu mendekat, menatap Sukma dengan mata penuh arti. Sukma, yang kini nyaris kehilangan kesadaran, hanya bisa menatapnya dengan air mata mengalir. Aku bukan ibu dari makhluk ini. Aku bukan, gumamnya dengan suara lemah. Tetapi, mata buaya itu seolah berkata sebaliknya. Ia memang telah dipilih. Warga desa semakin ketakutan. Beberapa berlari meninggalkan tempat itu. Namun, Mbah Joyo tetap berdiri tegak, menatap kejadian itu dengan wajah penuh rahasia. Sukma merasakan tubuhnya semakin dingin, seolah kehidupannya mulai menghilang. Tangannya lemas, matanya mulai kehilangan cahaya kehidupan. Ia merasa bahwa dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Ini bukan yang aku inginkan. Aku tidak pernah meminta ini, bisiknya dengan putus asa. Warga yang tersisa hanya bisa menatap dengan campuran takut dan iba. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membakar makhluk ini? Tanya seorang pria dengan ketakutan. Tapi Mbah Joyo hanya menggeleng. Matanya masih terpaku pada anak buaya itu. Mbah Joyo melangkah maju, mendekati tubuh Sukma yang kini tergeletak lemah di tanah. Ia mengambil segenggam tanah dan menggenggamnya erat di tangannya. Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini, katanya dengan suara bergetar. Warga desa menatapnya, menunggu jawaban. Harus ada pengorbanan, jika tidak, makhluk ini akan menjadi bagian dari kita selamanya. Sukma membuka matanya perlahan, tatapannya kosong. Apa maksudmu pengorbanan? Tanyanya dengan suara lemah. Mbah Joyo menatap Sukma dengan wajah penuh kebijaksanaan. Seseorang harus menanggung akibat dari kelahiran ini, katanya. Jika tidak, anak ini akan terus tumbuh dan membawa sesuatu yang lebih besar. Sukma menatap anak buaya di sampingnya. Tubuhnya mulai kehilangan kesadaran sepenuhnya. Air sungai beriak semakin kuat, seolah menunggu jawaban. Warga desa takut untuk ikut campur, tetapi mereka tahu, malam ini, sebuah keputusan harus diambil. Hujan masih turun dengan deras.
menambah ketegangan yang terasa di udara. Warga desa mulai terpecah. Sebagian ingin segera mengakhiri semua ini, sementara yang lain takut melakukan kesalahan. Makhluk itu harus dimusnahkan sebelum terlambat, seru seorang pria dengan ketakutan. Tapi bagaimana jika ini bukan kutukan, melainkan ujian? Bagaimana jika kita salah? Sahut seorang wanita tua. Mbah Joyo tetap diam, memandang anak buaya putih yang masih duduk di dekat Sukma. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah orang-orang, seolah memahami apa yang mereka bicarakan. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak buaya itu mengeluarkan suara lirih, seperti tangisan seorang bayi manusia. Seluruh warga desa terdiam dalam ketakutan. Tangisan itu bukan suara buaya, tetapi suara yang mirip dengan bayi manusia yang baru lahir. Sukma, yang terbaring lemah, membuka matanya perlahan dan menatap makhluk kecil di sampingnya. "Tidak mungkin, ini bukan anakku," bisiknya dengan suara parau. Warga semakin kebingungan. Apakah mereka harus membunuh makhluk ini atau membiarkannya hidup? Mbah Joyo menutup matanya sejenak, seolah mencoba mencari jawaban di dalam hatinya. Tidak semua makhluk lahir sebagai kutukan. Kadang mereka adalah peringatan, gumamnya pelan. Dalam keadaan setengah sadar, ingatan Sukma perlahan kembali ke masa lalu. Ia teringat malam di mana ia pertama kali pergi ke sungai. Malam yang mengubah hidupnya selamanya. Tapi lebih dalam dari itu, ia juga teringat sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam hatinya. Dulu, ia pernah melakukan sesuatu yang mungkin telah mengundang kejadian ini. Ia pernah menggugurkan anak dalam kandungannya, bertahun-tahun lalu, karena takut tidak bisa merawatnya. Air matanya mengalir, tubuhnya bergetar, karena ia kini sadar. Apakah semua ini adalah balasan atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu? Air sungai yang tadinya bergolak perlahan mulai berubah menjadi lebih pekat dan hitam. Buaya putih besar yang sejak tadi diam kini mulai bergerak mendekati anaknya. Warga mundur, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. "Makhluk ini bukan milik dunia kita," kata Mbah Joyo dengan suara lirih. "Sungai ini yang memanggilnya, dan sungai ini pula yang akan membawanya kembali." Mata Sukma semakin kabur, tubuhnya terasa semakin ringan, seperti ada sesuatu yang menariknya pergi. "Apakah aku harus ikut dengannya?" pikirnya dalam hati, sementara matanya semakin berat. Buaya besar itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara geraman panjang. Anak buaya putih itu perlahan bergerak mendekatinya, seolah tahu kemana ia harus pergi. Sukma ingin bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Mata anak buaya itu menatapnya untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan berjalan ke arah air. Warga desa hanya bisa menyaksikan. Tak ada yang berani melakukan apapun. Air sungai bergolak sekali lagi. Lalu dengan satu gerakan cepat, buaya besar dan anaknya menghilang ke dalam kegelapan air. Semua menjadi sunyi. Dengan kepergian makhluk itu, udara di sekitar perlahan berubah, terasa lebih ringan. Hujan mulai reda, angin berembus lembut, seolah desa telah terbebas dari sesuatu yang lama menyelimutinya. Namun, di tengah ketenangan itu, Sukma hanya bisa terbaring lemah di tanah. Napasnya semakin pelan, matanya hampir tertutup sepenuhnya. "Apakah aku juga akan dibawa pergi?" pikirnya dengan samar. Tangannya mulai kehilangan kekuatan, jatuh ke tanah dengan lemah. Semuanya menjadi gelap. Beberapa saat berlalu, warga desa tetap diam di tempatnya. Mbah Joyo melangkah mendekati Sukma, berlutut di samping tubuhnya. Warga menahan napas, takut bahwa Sukma telah pergi bersama makhluk itu. Namun, saat Mbah Joyo meletakkan tangannya di dada Sukma, ia merasakan sesuatu. Detak jantung lemah, tapi masih ada. Sukma masih hidup. Tetapi, ketika ia membuka matanya, sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya. Sukma terbangun dalam keadaan setengah sadar, menatap langit yang kini mulai cerah. Ia masih hidup, tetapi ia tahu dirinya tidak akan pernah sama lagi. Warga desa hanya bisa menatapnya dalam diam, tak tahu apakah harus takut atau merasa lega. Mbah Joyo menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada berat,
Apa yang terjadi malam ini adalah pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, hanya bisa kita terima. Dan setiap perbuatan akan selalu memiliki balasannya. Sukma menutup matanya, membiarkan kata-kata itu menggema dalam dirinya. Karena kini, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sukma duduk dalam diam, merenungkan semua yang telah terjadi. Apa yang ia alami bukan sekadar kejadian biasa, tetapi sebuah peringatan besar. Ia teringat perkataan Mbah Joyo, setiap perbuatan memiliki balasannya. Hatinya diliputi penyesalan, mengingat dosa masa lalunya. Apakah Allah masih akan mengampuniku? Tanyanya dalam hati. Air matanya mengalir. Tubuhnya bergetar mengingat semua yang telah ia lakukan. Lalu ia teringat firman Allah dalam Al-Quran, yang berbunyi, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah An-Nisa 110. Mbah Joyo menatap Sukma dengan tatapan penuh arti. "Apa yang kau alami bukan untuk semua orang tahu," katanya pelan. "Kadang, ada kebenaran yang lebih baik disimpan daripada disebarkan." Warga desa yang melihat kejadian itu pun sepakat untuk tidak pernah membicarakan hal ini kepada siapapun. Mereka takut, jika rahasia ini tersebar, akan ada akibat yang lebih besar. Sukma hanya bisa mengangguk, menerima takdir yang kini melekat dalam hidupnya. Ia mengerti bahwa tidak semua orang akan percaya, dan tidak semua harus tahu kebenaran ini. Lalu, Mbah Joyo mengutip hadis yang membuat hati Sukma bergetar. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2590. Sukma merasa bahwa hidupnya tak lagi sama setelah malam itu. Setiap malam, ia masih bisa mendengar suara air sungai yang bergolak, seperti memanggilnya. Kadang, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, meski ia tak bisa melihatnya. Namun, ia tahu bahwa kini ia harus menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia harus mencari ampunan Allah sebelum terlambat. Ia mulai sholat dengan lebih khusyuk, memohon pengampunan atas semua yang telah terjadi. Dalam hati, ia berbisik, "Allah, jika masih ada harapan untukku, bimbing aku kembali ke jalan MU." Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah 222. Hari-hari berlalu, dan Sukma mulai menerima takdirnya dengan lebih tenang. Namun, meski ia ingin melupakan, warga desa masih menyimpan ketakutan dalam hati mereka. Beberapa orang menghindarinya, takut jika kutukan itu masih ada. Tetapi Sukma tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Ia hanya ingin bertaubat dan memperbaiki hidupnya, sebelum semuanya terlambat. Ia mulai membantu orang-orang di desa, berharap kebaikannya bisa menjadi penebus dosa. Lalu, ia teringat sebuah hadis yang membuatnya semakin yakin akan jalan yang ia pilih. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 8799. Bertahun-tahun telah berlalu, dan cerita tentang Sukma mulai memudar dalam ingatan warga desa. Sungai tempat ia mengalami kejadian mengerikan itu kini terlihat lebih tenang, seperti tidak pernah menyimpan rahasia gelap. Namun, di malam-malam tertentu, desisan halus masih terdengar dari dalam air. Sebagian orang percaya bahwa makhluk itu masih ada, menunggu saatnya kembali. Namun, tidak ada yang berani mendekati sungai saat malam tiba. Sukma tidak pernah kembali ke sungai itu lagi, tetapi ia tahu, rahasia ini tidak pernah benar-benar hilang, hanya terkubur dalam waktu. Tamat.